sejarahnya kalau kita kita berbicara sejarah sejak zaman pra kemerdekaan ini sudah dipraktikkan oleh pendahulu-pendahulu kita. Akan tetapi hanya pada waktu itu belum terorganisir dengan baik. Nah, kata terorganisir inilah yang kemudian membuat zakat ini disalurkan atau dikelola secara serampangan, bahasanya seperti itu. Serampangan itu tidak termanage dengan baik. Maka kemudian bagaimana zakat ini bisa termanage dengan baik? Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatan wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Oke, sudah. Alhamdulillah. Nggih. Assalamualaikum Mbak Supri. Waalaikumsalam. Agak pilek, Bu. Apa kabar? Alhamdulillah. Oh, agak pilek, tapi bukan tidak COVID. menular. Bukan COVID. Karena virusnya tidak bisa menular lewat online. Oh iya. Tenang saja, tenang. Nggih. Sehat-sehat. Flu-nya masih berapa? Ya, alhamdulillah Mbak Nima. Ya walaupun agak pilek tapi alhamdulillah bisa aktivitas biasa. Nggih. Pak Supri, saya mulai acaranya nggih. Nggih, monggo, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Teman-teman bincang faidah yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bersama lagi di acara bincang faidah. Yang hari ini telah hadir bersama kita seorang dosen yang luar biasa. Beliau juga salah satu pengurus di Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung. Dia adalah Bapak Supriyadi, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum Pak Supri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman perlu diketahui beliau adalah dosen di IAIN Tulungagung di Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas apa Pak? Saya kemarin agak lupa bisnis dan Ekonomi dan Bisnis Islam. Ya, FEBI. Ekonomi dan Bisnis Islam. Oke, Pak Supri, hari ini kita akan membincang tentang zakat. Nah, kalau tentang zakat ini kan banyak macamnya zakat. Kita mulai dulu dari zakat yang wajib, yang merupakan kewajibannya umat Islam ya Pak, zakat fitrah. Kalau dari awal kita ketahui bahwa salah satu fungsi dari zakat adalah mensucikan jiwanya. Nah, tentang zakat fitrah ini Pak, kan kemarin sudah dilaksanakan di bulan Ramadan, ini sudah di bulan yang lainnya. Kalau di zakat fitrah ini kan ada beberapa waktu yang untuk pembayaran zakat fitrah Pak. Ada yang kalau di itu kan dimulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan gitu ya Pak Supri? Ya, betul. Oke. Terus ini mohon ini mungkin teman-teman bisa menerima penjelasan yang lebih lagi dari Pak Supri berkaitan dengan zakat fitrah ini. Baik. Saya mulai Mbak Dimang ya. Pak Supri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Mbak Nikmah, ini senior saya di Man 1 Tulungagung, panutan kami. Yang kami muliakan seluruh audien di Instagram ini bincang-bincang faedah pada pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini pagi setengah redup ini kita dapat bermuajahah walaupun via dunia atas atau dunia maya, tetapi mudah-mudahan silaturahmi ini membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa tersanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Terima kasih Mbak Nima yang telah memberikan waktu kepada saya. Ini saya anggap sebagai bagi saya tanggung jawab keilmuan, tanggung jawab sosial saya sebagai seorang dosen maupun seorang praktisi di bidang zakat. Jadi ada kesempatan untuk sharing kepada semua audien yang ada dimanapun bahwa zakat ini adalah kalau kita mendengar sebenarnya sesuatu yang sudah biasa, sudah sangat biasa. Apalagi kaitannya zakat dengan kajian-kajian hukum. Saya kira ini sudah
sejak kecil kita mulai dari, mohon maaf, melek bayi itu sudah diajarkan zakat itu. Sudah diajarkan mulai dari rukun zakat itu sebagai rukun Islam, zakat itu sebagai penyuci dan lain sebagainya. Akan tetapi wacana yang berkembang hari ini yang terakhir yang menarik adalah zakat sebagai pengentasan kemiskinan, instrumen kemiskinan ataupun sebagai kesejahteraan. Ini yang akhir-akhir ini mendapat tempat di para kalangan ahli, kemudian juga pemerintah dan lain sebagainya. Karena ternyata zakat ini pada sejarahnya itu mampu menyelesaikan problem kemiskinan, bahkan paceklik pada waktu itu. Setelah zaman Nabi, misalnya zaman kekhalifahan Umar bin Khattab, kemudian dengan kesuksesan di Baitul Malnya, kemudian pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ini bahkan sampai zakat ini tidak bisa didistribusikan, ditransfer ke luar negeri karena memang nggak ada yang menerima, karena tidak ada mustahik pada waktu itu. Sehingga di saat ini, di mana negara kita Indonesia ini sedang mengalami tantangan yang paling besar adalah tentang ekonomi dan kemiskinan, maka zakat wacananya menjadi mengemuka kembali. Sebenarnya ini sudah mulai sejak dulu sejarahnya. Kalau kita bisa kita berbicara sejarah, sejak zaman pra kemerdekaan ini sudah dipraktikkan oleh pendahulu-pendahulu kita. Akan tetapi hanya pada waktu itu belum terorganisir dengan baik. Nah, kata terorganisir inilah yang kemudian membuat zakat ini disalurkan atau dikelola secara serampangan, bahasanya seperti itu. Serampangan itu tidak termanage dengan baik. Maka kemudian bagaimana zakat ini bisa termanage dengan baik, maka hari inilah yang harus kita bahas, yang menjadi penting menurut saya. Maka kalau kita melihat dari segi terminologi, zakat berarti adalah satu, mensucikan. Ini seperti Quran surat At-Taubah ayat 60, khudz min amwalihim, ditutup dengan wa tuzakkihim biha, bahwa zakat itu mensucikan mereka, orang yang menunaikan zakat itu. Nah, maka orang yang telah melakukan zakat, maka dia akan terbebas dirinya dan hartanya, jiwanya dan lain sebagainya dari semuanya itu. Kenapa sih mohon maaf, ini yang mungkin kenapa kita harus berzakat, ini yang paling penting menurut saya. Orang harus paham kenapa kita itu harus berzakat. Satu, karena memang dalam syariatnya harta itu ada hak orang lain. Jadi kalau kita melakukan klaim bahwa harta itu milik kita sepenuhnya, itu keliru. Itu tuntunan dari Quran, syariat tidak seperti itu. Siapapun yang mempunyai harta, maka di situ ada hak orang lain. Ini yang perlu kita pahami. Orang kan pahamnya mungkin begini, wong lek ku nyambet gawe dhewe ya tak pangan-pangan dhewe ya tak mek-mek dhewe. Itu keliru. Dalam syariat harta tidak seperti itu. Bahwa Islam ini memandang harta sesuatu yang harus diraih, iya. Tetapi di situ juga ada hak orang lain. Maka kalau kita kemudian, nah inilah hebatnya Allah itu membuat syariat itu di sini. Saya menjadi paham bahwa ketika ada orang kaya, kemudian di sisi lain, di sampingnya ada orang miskin, maka di tengah-tengahnya ada jembatan. Inilah yang disebut dengan zakat. Maka jembatan ini menyalurkan. Maka di situ zakat ini akan mensucikan hartanya, orangnya, jiwanya, dan lain sebagainya dari tanggungan-tanggungan itu. Maka ini yang harus dipahami oleh semua orang Islam. Selama ini kan kita memahami zakat itu hanya sebagai perintah, tanpa kita tahu apa sih sebenarnya, kenapa kita harus disuruh zakat. Maka memang siapapun yang mempunyai harta, maka ada hak di situ yang harus kita tunaikan. Itu Quran disebutkan wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, bahwa dalam harta orang kaya itu ada hak peminta-minta dan orang yang menjaga diri dari peminta. Orang yang meminta itu jelas, mereka pasti jelas orang yang tidak mampu, pasti fakir, miskin, anak yatim dan lain sebagainya. Maka ini harus kita pahami. Kalau kita dari aspek fundamentalisnya sudah paham, maka kita itu mengeluarkannya tidak berat. Tetapi kalau kita tidak memahami ini, maka akan selamanya berat. Karena zakat secara kasat mata pasti akan kehilangan secara nominal. Misalkan 45 juta, kalau ditunaikan zakatnya kurangnya 1,5 juta, misalnya kalau hitungan 2,5%, maka itu pasti berkurang. Tetapi kalau kita memahami ayat ini, maka kita akan tahu bahwa ada hak orang lain di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, zakat bermakna an-numuwu, tumbuh, berkembang. Bahwa zakat yang kita laksanakan nanti itu tidak akan semakin mengurangi, tetapi tidak akan semakin, tapi malah akan menyuburkan harta kita.
Itu yang kedua. An-numu, satu zakah bermakna suci, yang kedua an-numu. Yang ketiga bermakna ziyadah, bahwa dalam konsepsi Islam itu siapapun giving, pemberian itu pasti akan ada kembaliannya. Itu harus kita percaya. Banyak ayat-ayat, tidak hanya zakat, infak, sedekah, hadiah dan lain sebagainya, pasti itu nanti akan bahasanya akan diejoli oleh Gusti Allah. Banyak sekali ayat-ayat ini. Hadis ayat-ayat ini banyak sekali kalau kita temukan. Dan itu yang paling contoh yang paling sederhana saja, kalau kita infak, man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Barang siapa datang dengan satu kebaikan, maka baginya adalah 10 kali lipatnya. Kalau kita sedekah misalnya 1.000, maka kalau hitungan matematika itu akan kembali 10.000. Itu matematikanya. Tapi percayalah, itu pasti. Dan saya orang yang paling berpengalaman, insya Allah. Saya tidak akan takut untuk memberikan pemberian, karena saya yakin dasarnya apa? Adalah itu semua. Yang ketiga adalah zakat bermakna as-sulhu, beres. Adalah orang yang sudah menunaikan zakat, maka beres. Semuanya beres. Artinya tanggungannya kepada sesama beres, tanggungannya kepada Allah sebagai syariat atau rukun Islam juga beres, selesai. Jadi ini semuanya menurut saya sangat hebat. Syariat ini menurut saya hebat. Jadi dimensinya itu dua, tidak hanya horizontal, tidak hanya vertikal kepada Allah, tetapi juga horizontal. Artinya kepada manusia iya, kepada Tuhan iya. Kalau sholat kita mungkin hanya vertikal hubungan kita dengan Allah saja. Tetapi kalau zakat dua dimensinya, kita menyelesaikan kemiskinan. Yang kedua, kita menyelesaikan rukunnya Allah. Itu menurut saya sangat luar biasa. Ibadah ini sangat luar biasa. Terus kemudian kaitannya dengan bagaimana kemudian penerapan zakat di Indonesia, saya kira nanti ada, selain kalau zakat dibagi dua, ada zakat mal, kemudian juga ada zakat fitrah. Kalau zakat mal kaitannya dengan harta, kalau zakat fitrah nanti kaitannya dengan jiwa kita. Nanti kalau zakat fitrah itu pasti ditunaikan nanti setelah Ramadan, atau ketika baru saja kita selesaikan kemarin zakat itu di bulan Ramadan itu, maka itu adalah mensucikan jiwa kita. Artinya ketika kita menyelesaikan tanggungan kita kepada Allah dalam bentuk puasa, maka kemudian kita menyelesaikannya sekali lagi sebagai penyempurnanya adalah zakat fitrah. Kalau zakat mal maka harta, banyak sekali. Kalau kita nanti lihat di kajian fikih, misalnya kita petani, kita pedagang, kemudian kita seorang profesi akuntan, misalnya seorang advokat dan lain sebagainya, banyak sekali. Hampir semuanya tidak bisa lepas dari zakat. Kalau kita mengikuti fikih kontemporer Yusuf Qaradawi misalnya. Kalau zakat profesi semuanya kena. Profesinya apapun, misalnya tukang pijit kok laris, itu nanti ya kena zakat, karena profesinya adalah tukang pijit. Nah, itu maka ini syariat yang sangat mulia sekali. Jadi kita bergandengan tangan, maka dana ini disebut dengan zakat ini, zakat infak sedekah ini disebut dengan filantropi Islam, atau zakat yang ditunaikan karena semata-mata perintah Allah dan tidak mengharap pengembalian. Artinya apa? Pengembaliannya ya Allah sendiri itu nanti yang akan menanggung, begitu maksud saya. Itu yang paling penting. Terus kemudian terkait dengan pertanyaannya Mbak Nima, misalnya zakat fitrah ditunaikan dan lain sebagainya. Kalau zakat fitrah memang iya harus dilaksanakan pada bulan Ramadan. Itu ada hadis, walaupun ada yang mengatakan hadisnya dhaif. Nah, saumu abdin mu'allakun bainas sama wal ard hatta ya'tiya zakat al-fitri. Jadi puasa seorang hamba itu menggantung antara langit dan bumi sebelum ditunaikan zakat fitrah. Jadi zakat fitrah ini pendorong. Saya mengistilahkannya, kalau puasa itu as-saumu li wa ana ajzibi, bahwa puasa itu untukku dan aku yang akan memberi pahalanya. Itu janji Allah. Jadi istimewanya puasa itu juga punya keistimewaan. Kalau ibadah yang lain itu bisa ditakar berapa? Kalau jamaah sholat ganjarannya 1, tapi kalau berjamaah 27. Tapi kalau puasa tidak ada yang tahu. Itu keistimewaan puasa. Nah, untuk penyempurna itu, maka zakat fitrah itu adalah, karena begini, puasanya seorang itu tidak akan ada gunanya kalau dia dicampuri dengan rofas misalnya. Rofas, ya kan? Zakatul fitri untuk matan lil masakin. Jadi zakat fitrah itu adalah pemberi makan untuk fakir miskin dan penyuci dari rofas itu omongan jelek dan sebagainya. Maka untuk menyucikan puasa kita supaya bisa diterima
ini ada syarat yang terakhir, yaitu zakat fitrah. Harus disucikan dulu. Ini dengan apa? Bentuk penyuciannya itu memberikan makan kepada fakir miskin, begitu. Jadi kalau bahasanya Nabi, zakat itu adalah kotoran. Mengatakan zakat fitrah itu kotoran karena penyuci dari itu semua. Itu maka dikatakan demikian. Nah, terkait dengan misalnya kita melaksanakan zakat fitrah itu mulai dari awal, dan fikih mengatakan bahwa terhitung mulai dari awal puasa itu sudah bisa dilakukan zakat fitrah, namanya takjil. Misalkan hari ini puasa, menanti maghrib itu mulai masuk 1 Ramadan. Seketika itu juga misalnya bisa ditunaikan zakat. Karena misalnya kita orang yang sibuk, Pak, aku dilek lali, daripada posoku nggak sah, zakatku nggak ditompo, aku takjil, titip diambil di masjid, di musola. Itu boleh. Itu boleh. Itu waktu jawas, waktu boleh. Itu mulai 1, 2 sampai nanti ketika Ramadan akan berakhir. Misalnya yang paling afdol, jadi ada waktu jawas, ada waktu afdol. Waktu afdol itu kapan? Waktu afdol itu sebelum khotib naik mimbar. Itu sebenarnya zakat fitrah yang afdol di situ. Tapi kira-kira se-Indonesia amalnya nggak ada yang sanggup itu. Kalau kita nyari afdol, kira-kira nggak ada yang sanggup itu. Karena apa? Waktunya mau ini Idul Fitri kok masih zakat fitrah. Nah, makanya di malam takbir itu juga waktu sunnah itu, Mbak. Waktu sunnah, jadi di situ ada syiar Islam, ada takbir sebagai wujud kemenangan kita mengendalikan hawa nafsu, ditambahi dengan zakat fitrah sebagai bentuk kepedulian umat Islam kepada mereka bahwa dalam Idul Fitri itu jangan sampai ada orang yang kelaparan. Kelaparan tidak boleh. Semuanya harus bergembira. Karena makna Idul Fitri itu adalah perayaan kembali kepada kesucian. Maka orang yang logikanya kalau orang ada perayaan pesedih itu nggak boleh. Nabi dulu ketika ada anak yatim, di situ dia Idul Fitri semuanya pakai baju baru, dia nggak punya ayah, nggak punya baju baru, anak itu, kemudian Nabi mendekap anak itu mengatakan, aku adalah bapakmu gitu. Saya membaca hadisnya itu sampai nangis itu, ya kan? Nabi ternyata luar biasa, karena tidak ingin anak ini bersedih di hari raya itu, semuanya harus bergembira. Maka wujud kegembiraan itu jangan sampai ada yang kelaparan. Maka sunnah bagi kita memakai baju baru, memberikan baju baru, dan lain sebagainya. Nah, ada waktu makruh. Waktu makruh itu kapan? Setelah sholat id, itu masih boleh, Mbak. Masih boleh menunaikan zakat fitrah setelah sholat id, tapi makruh itu. Nah, waktu makruh. Nah, nanti kalau sudah habis 1 Syawal, maghrib 1 Syawal, maka hilang sudah. Itu waktu haram. Artinya apa? Sudah tidak diterima zakatnya itu, bisa. Jadi ada waktu-waktu tersendiri, Mbak. Kalau kita ya, dia tidak menunaikan zakat berarti, Mbak, begitu. Iya, kalau misalnya sudah ada kelupaan, segitu ya, sudah kelupaan, tidak menunaikan kalau zakatnya, kelupaan, ya kalau kelupaan sih nggak apa-apa, Mbak. Saya kira, Mbak, kelupaan orang namanya lupa. Rumah saat ini tapi belum. Itu ya wes, Allah alam lah, Allah yang tapi harus tetap ditunaikan zakat fitrahnya, walaupun waktunya sudah lewat. Kecuali kita sengaja. Kalau sengaja ya dosa, karena kita tidak melakukan zakat fitrah. Itu mengenai waktu zakat fitrah. Nah, kemudian menurut saya, dalam orang saya yang terus bergelut dalam dunia zakat, sekarang ini bagaimana zakat itu digunakan sebagai pemberdayaan. Itu yang paling penting, Mbak. Kami di Kabupaten Tulungagung. Ini ada maksudnya ini agak sedikit menambah pertanyaan begitu. Kan hari ini kalau misalnya mustahik zakat itu ada 8 itu ya, Pak ya. Ada 8 mustahik itu. Nah, hari ini kan fenomenanya banyak sekali zakat yang digunakan untuk kegiatan yang tidak termasuk dari mustahik zakat. Misalnya untuk pembangunan, untuk apa. Nah, ini bagaimana, Pak? Ya. Memang begini, Mbak. Berbicara fikih sangat luas. Sekali lagi kita berbicara khilafiyah itu sangat luas. Kalau ada zakat untuk selain 8 asnaf tentu tidak boleh. Zakat itu khusus, artinya khusus itu perlakuannya dengan syarat tertentu oleh pelakunya tertentu, artinya muzakinya tertentu, syaratnya tertentu, hartanya tertentu, penerimanya juga tertentu. Maka ini zakat ini semuanya tertentu, ada aturan-aturan yang harus dipenuhi, begitu maksud saya. Nah, kalau ada zakat ditunaikan misalnya untuk orang selain asnaf tentu tidak boleh. Kalau untuk pembangunan sebenarnya ini khilafiyah. Di PBNU misalnya Basul Masail NU itu tidak mengakui adanya zakat untuk
asnaf sabilillah misalnya. Mereka memasukkan sabilillah. Sabilillah itu orang, kalau pengertian fikih, sabilillah itu adalah orang yang mengangkat senjata dulu, berarti zaman Nabi, sahabat dan lain sebagainya, untuk izul Islam, menegakkan agama Allah. Tapi kalau konteksnya kita tarik hari ini kan sudah tidak ada, Mbak. Orang yang memanggul senjata kan sudah tidak ada. Memang tidak ada. Sekarang kita itu ya Darussalam, negara damai semua kok. Semuanya negara damai. Maka kemudian ada ulama yang kemudian berijtihad. Ulama-ulama kontemporer. Misalnya Syekh Ma'luf, kemudian Imam Qofal dan lain sebagainya. Termasuk di situ Syekh Yusuf Qaradawi itu. Maka fikih ini jangan kaku. Maka harus ditarik dalam konteks kekinian. Siapa sabilillah itu? Misalnya orang yang berjuang menegakkan agama Allah. Misalnya guru ngaji, orang yang membangkit, orang yang ngopeni masjid dan lain sebagainya, maka mereka adalah pejuang-pejuang Allah. Nah, ini maka disinilah khilafiyah, perbedaan. Monggo, kalau ini mau dipakai yang tidak boleh juga ada dasarnya, karena memang pengertiannya sekarang tidak ada orang yang memanggul senjata. Kalau mau ikut ulama kontemporer juga monggo, itu nanti dasarnya. Tapi kalau NU itu tidak memakai, tidak boleh untuk itu semua. Berarti dengan demikian asnaf sabilillah sudah tidak ada menurut mereka. Sama seperti halnya budak misalnya. Budak kalau sekarang sudah tidak ada, hukum internasional itu sudah menghapus perbudakan. Tapi ada yang mencoba berjihad, mereka misalnya budak itu adalah, mohon maaf, mereka wanita-wanita dijadikan sebagai budak seksual dan lain sebagainya. Itu ada yang mencoba berijtihad demikian. Ya wis monggo lah, sekali lagi Islam itu sangat terbuka untuk kaitannya dengan perbedaan dan lain sebagainya. Itu. Saya kira yang paling penting memang hari ini bagaimana memberdayakan zakat. Wacana zakat ini sudah mulai berkembang. Potensi yang kita miliki secara nasional itu ada 233 triliun. 233 triliun kalau dihitung semuanya. Akan tetapi sampai hari ini yang masih terkumpul itu adalah 8,1 triliun 2019. Jadi belum ada 5%-nya, Mbak. Masih banyak sekali ini. Maka ini butuh kerja keras, butuh semangat yang luar biasa, butuh dukungan dari semua pihak. Ya, contoh Basnas dulu, Tulungagung itu mulai dari pemasukannya, saya masuk pertama kali sebagai staf itu masih 2 juta. Alhamdulillah untuk hari ini sudah hampir angka 4 miliar. Dan itu pun sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang sangat luar biasa menurut saya. Kita sudah punya program beasiswa SKSS, satu keluarga satu sarjana untuk keluarga tidak mampu, untuk fakir miskin sebatang kara, untuk kegiatan keagamaan, untuk perwakafan, kemudian juga untuk bedah rumah dan lain sebagainya. Maka sebenarnya kita ngomong ekonomi Islam itu ya ini. Kita ngomong ekonomi Islam ini zakat, infak, dan sedekah. Karena itu adalah istilahnya adalah sosial apa Mbak istilah kerennya COVID-19 itu jaring pengaman sosial itu. Social safety net. Ya, social safety net itu termasuk zakat. Itu dengan catatan semua orang sadar untuk melakukannya. Problem di Indonesia terutama, kenapa zakat tidak bisa melakukan loncatan yang sangat luar biasa? Salah satunya adalah negara kita menganut kita menganut voluntary system. Jadi zakat itu kesadaran. Beda dengan negara-negara yang mewajibkan. Misalnya yang menganut obligatory system, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, kemudian Qatar dan lain sebagainya. Atau seperti Malaysia lah, yang menerapkan 2 kebijakan sekaligus. Kalau yang sudah bayar pajak tidak usah zakat, kalau yang zakat nggak usah bayar pajak. Itu sangat luar biasa. Itu sangat luar biasa kalau Malaysia seperti. Tetapi kita masih di tahap regulasi kita memang voluntary system. Zakat itu sukarela. Seperti itu. Kalau misalnya disampaikan oleh Pak Supri bahwa Malaysia itu sudah menerapkan kalau sudah membayar zakat tidak usah membayar pajak. Nah, ini kan berarti kan memang kayak Pak, penerapan yang hukum Islam kalau misalnya ada istilahnya kafir zimmi itu membayar jizyah itu ya? Membayar. Kalau membayar jizyah itu kan istilah dulu ya, Mbak ya. Kalau istilah dulu itu orang-orang yang istilahnya negara atau daerah yang ditundukkan oleh Islam, kemudian orang kafirnya mau berdamai dengan Islam dengan membayar jizyah atau pajak. Tetapi kalau di Indonesia saya kira ini sudah tidak berlaku. Ya kita sebagai Pak, kewajiban saja, kewajiban syariat begitu. Tetapi kelakuannya masih standar ganda kita. Pajak iya, kemudian zakat iya. Tetapi zakat bisa mengurangi pajak. Yang di Malaysia tadi, ini agak mengintip dari negara tetangga begitu.
kalau misalnya di Malaysia itu kan diterapkan bahwa yang sudah membayar zakat tidak usah membayar pajak. Nah, kalau Iya. besarannya itu apakah disesuaikan dengan besarannya zakat atau bagaimana, Pak? Gimana, Mbak? Apakah? Apakah besaran Ya. pajaknya itu disamakan dengan besaran zakatnya atau memang ada hitungan khusus begitu? Ya, itu kalau saya membaca referensi-referensi di sana yang sudah sesuai dengan mereka harta yang dia miliki, ya itulah yang harus dibayarkan. Jadi gini, Mbak, kedudukannya itu setara antara zakat dengan pajak ini. Malaysia itu setara. Jadi kalau sudah zakat ya nggak usah pajak, kalau sudah bayar pajak ya nggak usah zakat. Maka kemudian badan lembaganya zakat juga sangat luar biasa mereka. Bahkan hari ini, mohon maaf, ngomong pusat ekonomi syariah dunia ada di Malaysia. Hari ini yang mengembangkan sangat luar biasa. Lembaga perbankannya, ekonomi syariahnya luar biasa. Lembaga filantropinya, zakat, infak, sedekah, wakaf juga luar biasa. Ya, kita tinggal sebenarnya hanya tinggal regulasi saja, Mbak. Maka regulasi sekali lagi kan keputusan politik. Karena itu produknya DPR bersama Presiden. Ya, kalau nanti disamakan misalnya bisa saja menjadi dirjen pajak, zakat, dan wakaf misalnya. Sangat mungkin. Tapi itu ya tergantung nanti lah. Karena zakat masih perlu waktu. Tapi perlahan mulai mendapat kepercayaan. Pemerintah mulai melirik dana ini sebagai sebuah sumber pendapatan APBN. Kalau APBN nanti disupport dengan zakat kan juga akan ada tambahan. Selain dari pajak sendiri. Saya kira nonton, Mbak. Ya, terus selanjutnya Pak Supri, kalau misalnya kita kan punya kewajiban zakat yang paling akhir dibayarkan sore makro yang hukumnya makro tadi. Nah, untuk penyalurannya zakat itu tadi, taruh misalnya terkumpul misalnya sudah miliaran tadi. Nah, apakah untuk penyalurannya kepada mustahik ini tadi habis pada saat itu ataukah boleh ditambah? Ya, Istilahnya boleh. terima kasih. Ya, ada yang mengatakan kalau zakat itu tidak harus diberikan semuanya. Misalnya dalam rangka untuk mustahiknya jelas, Mbak. Si A mendapat 1 kental misalnya. Tetapi ini kalau diberikan nanti malah tidak efektif, artinya malah didol kabeh. Amil boleh menahan, diberikan secara perlahan-lahan. Perlahan-lahan, 10 kilo dulu, 10 kilo. Tetapi yang paling jelas tersalur. Tersalur itu berarti kan sudah by name. Si A ini bagiannya si A, ini bagiannya si B, dan lain sebagainya. Maka kebijaksanaan amil juga penting. Seperti di Basnas, Tulungagung, yang terkumpul hari ini, maka kita buat 1 tahun pembukuan, Mbak. 1 tahun misalnya. Jadi kalau 1 tahun itu sudah harus habis semuanya. Kita salurkan biar yang zakat ini segera mendapat pahala. Karena apa? Tidak harus semuanya. Kalau misalnya fakir miskin sebatang kara, setiap bulan 300.000, itu kalau di total 3.600.000. Kalau diberikan sekali di awal bulan, di awal tahun Januari, nah nanti setelahnya iya kalau dia itu nanti untuk makan, kalau dibelikan yang lain kan malah repot. Makanya kita berikan secara bertahap begitu. Dalam rangka untuk pendidikan juga, edukasi juga. Untuk keamanan dan kelangsungan kehidupan dari mustahik juga. Jadi boleh, Mbak, saya kira. Ya. Berarti memang kalau misalnya saya lihat ini, apa yang setiap bulan Basnas itu memberikan 300.000 ke fakir miskin itu berarti ini bagian dari zakat ini tadi ya Pak ya? Untuk penyaluran zakat ini tadi. Betul, ya. Mbak. Dan kalau misalnya besaran zakat Pak, kalau di Indonesia ini kan rata-rata yang dipakai 2,5 sampai 3 kilo. Nah kalau di Arab Saudi ini kan 6 sok ya Pak ya? Iya. Betul. Nah, ini aturan di masing-masing daerah ini kan berbeda. Nah, apakah tidak ada patokan khusus? Artinya ini apakah berdasarkan nominal harga yang dipatokan di Arab misalnya 6 sok tadi diterapkan di Indonesia dengan sekian begitu? Ya. Kalau memang ukuran sok itu zakatul so'an 1 sok, Mbak. 1 sok itu min tamrin. Jadi zakat itu, ukuran sok itu memang ukuran wadah. Bukan ukuran misalnya seperti kilo dan lain sebagainya. Maka inilah yang kemudian, nah, ukurannya ini bagaimana ini yang memang zaman Nabi itu sampai sekarang nggak bisa dideteksi. Semuanya berijtihad masing-masing. 1 sok itu berapa sih? Makanya kemudian muncul perbedaan itu.
Ada yang 24 Yai Maksum itu yang kita anut 2,5 itu 2,4 sekian, kemudian jadi 2,5. Terus kemudian ada yang mencoba menakar lagi penganutnya Imam Syafi'i tidak 2,5 tapi 2,7. Ada yang kemudian Imam Hanafi itu 3,8 kilo. Nah, itu tinggal sekali lagi kita masuk khilafiyah di sini, Mbak. Kita masuk perbedaan. Karena ukurannya sok wadah, Mbak. Koyok apa ya, Mbak? Kayak centak begitu loh, Mbak. Kayak apa ya? Like awake dhewe ngukur itu dengan kalau kita itu istilahnya wadah gitu, Pak ya. Iya, wadah yang digunakan itu wadah, bukan timbangan begitu enggak. Makanya kemudian timbul perbedaan itu. Makanya Basnas Tulungagung tahun 2014 itu mengeluarkan edaran supaya kita aman, kita keluar dari perbedaan aja lah. 2,5, 27, 28 sudah 3 kilo aja. Kalau ada sisanya nanti buat infak sedekah lah gitu. Ya. Jadi itu yang kita lakukan. Bukan berarti kita tidak kita keluar dari perbedaan yang ada. Tapi intinya yang dari pendapat fikih itu semua kalau dikonversi menjadi kilo itu intinya paling sedikit 2,5. Paling tinggi itu Imam Hanafi 3,8 kilo. Itu jadi kalau kita ada orang zakat misalnya 3 kilo ya nggak usah kaget. Kalau zakat 5 kilo pun juga boleh. Yang 2,5 untuk zakat, yang lainnya untuk infak sedekah. Tetap diterima saja kalau saya ya. Semakin banyak memberi, semakin bagus. 1 kental juga boleh, tidak masalah. Iya, Pak. Iya. Jadi terus itu. Kemudian, yang di Basnas selama ini selain zakat penerimaan zakat fitrah yang melalui masyarakat yang kemudian dikumpulkan kembali ke Basnas. Nah, ini kan menerima untuk zakat mal, Pak ya. Nah, ya, tadi sudah jauh bahwa di awal itu kita mengenal zakat malnya itu adalah istilahnya profesi. Kalau misalnya tukang atau laris begitu kan juga punya kewajiban untuk zakatnya. Nah, ini ketentuan untuk zakat profesi ini bagaimana, Pak? Ya, betul. Zakat profesi ini masih menjadi pertentangan. Sekali lagi khilafiyah juga. Di fikih-fikih klasik hampir tidak ada. Ini ya karena pendapat dari Syekh Yusuf Qaradawi itu ulama kontemporer itu yang mendasarkan bahwa semuanya itu juga harus dikenai zakat. Maka di situ zakat profesi ini perhitungannya gampang, Pak. Ya kalau syaratnya tentu sama dengan yang lain. Satu sudah haul, kemudian nisab. Berapa nisabnya? Kalau Yusuf Qaradawi itu zakat profesi itu sama dengan 85 gram emas. 85 gram emas. Jadi ini juga berbeda-beda, Pak. Konversinya juga berbeda-beda. Kemudian juga waktu penunaiannya juga berbeda-beda. Ada yang mengkiaskan seperti pertanian, misalnya setiap kali panen. Ada yang mengatakan 1 tahun sekali. Jadi kiasnya berbeda-beda. Tetapi kalau kita pakai PMA 52 2014, keputusan peraturan Menteri Agama, itu yang jadi standar zakat, kemudian haul dan nisabnya itu kita sudah punya PMA 52 2014 itu. Di situ dikatakan zakat emas itu adalah 85 gram. Itu 85 gram itu 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Jadi itu nanti terus kemudian besarnya adalah 2,5%. Misalnya begini, saya beri contoh. Saya seorang PNS, misalnya seorang PNS, cara menghitungnya, kalau gaji saya misalnya 5 juta. 5 juta kali 1 tahun, maka ketemu 60 juta. Ya. 60 juta. Gaji, honor, semuanya masuk. Ini fatwa MUI. Gaji, honor, pokoknya penghasilan yang sah. Penghasilan yang sah. Itu semua masuk profesi. Saya seorang guru misalnya PNS, ada di situ ada honor, kemudian ada bonus misalnya, ada insentif, ada tunjangan, ada gaji pokok. Saya total misalnya ketemu 5 juta misalnya. Maka 5 juta kali tahun itu ketemu 60 juta. 60 juta ini bagaimana cara menghitungnya? Nah, nisabnya kita hitung dulu. 85 gram emas itu kalau dinilai dengan uang berapa misalnya? 1 gram misalnya 500. Ya. Maka akan ketemu sekian 42,5 kalau tidak salah itu. Nah, berarti kan sudah nyampe nisab. Harta kita 60, nisabnya 42.500.000. Maka sudah sampai nisab. Nah, maka 60 ini kali 2,5%. Tinggal berapa ya? Dapatnya saya kurang tahu itu. Pokoknya 60 juta kali 2,5%. Jadi ngitungnya begitu. Kalau nanti misalnya zakat kita itu penghasilan kita 3 juta. Semuanya 3 juta kali setahun, ternyata hanya 36 juta. Wow, tidak wajib zakat karena nisabnya 42,5.
maka tidak wajib Oke. kita untuk menunaikan zakat. Begitu Mbak Nima. Ya. Saya kira. Tapi kalau misalnya Pak ini ada beberapa ini ya yang pendapat yang mengatakan ketika di buku fikih ini pada saat pendapatan kita sudah mencapai nisab, taruh misalnya pendapatan kita 60 juta seperti itu. Nah, Ya, apakah tidak pengurangan untuk misalnya biaya hidup per bulan, terus ya. kemudian kayaknya ini apakah ya langsung dikeluarkan zakatnya seperti itu ataukah harus Betul. Oke, ada dua Mbak Yusuf Kordowi memang, ada neto, ada bruto. ya, Kalau neto itu berarti ya bersih, dikurangi dulu biaya hidup, makan, transportasi, dan lain sebagainya. ya, Maka itu dikurangi dulu. Nanti kalau 60 juta dikurangi dengan biaya hidup misalnya masih 20 juta. Ya 20 juta itu nanti 2 kali 2,5%. Kalau 60 juta kontek, ya wes gak ada zakat Mbak. Ya kan memang habis untuk biaya hidup, mau gimana lagi. Nah itu kalau Iya. misalnya 5 juta masih 5 juta, ya 5 juta kali 2,5% misalnya. Kalau 10 juta ya berarti masih 25.000 atau berapa itu zakatnya itu nanti, temunya itu. Tapi kalau bruto udah ada apa adanya Mbak. Apa adanya. Berarti berapa menjadinya langsung sebelum biaya hidup itu ya potong dulu zakatnya 2,5%. Itu bruto. Kotor itu nanti. Jadi kalau ini sekali lagi pilihan, Iya. monggo. Tapi yang afdol bruto. Gitu Mbak. Abdul beritanya aja dulu Pak ya. Betul. Soalnya kalau misalnya, tapi ini Pak, ada lagi misalnya, dia penghasilannya 60 juta per bulan, tapi dia tiap bulan itu punya hutang yang harus dibayarkan, taruh begitu. Ya. Nah ini bagaimana Pak? Ya, Apakah hutangnya juga- untuk apa dulu Mbak Nima? Kalau hutangnya bukan untuk kebutuhan pokok, misalnya untuk rekreasi atau beli mobil, apakah itu kebutuhan pokok? Kan tidak. Iya, Ya, iya. ya itu ya berarti tidak wajib ya. Tapi kalau untuk kebutuhan pokok, misalnya dia kesulitan mangan dan harus berhutang, silakan itu dikurangi, nggak apa-apa untuk biaya hidup. Tapi wong itu nanti untuk beli emas, untuk beli real estate gitu kan ya repot. Padahal sudah punya rumah. Artinya kebutuhan pokok dulu yang dihitung. Utangnya untuk apa? Kebutuhan pokok atau enggak gitu. Kebutuhan pokok itu dengan adanya kebutuhan itu orang tidak mati, berarti kalau orang sampai mati berarti kan kebutuhan pokok. Kalau tidak berarti kan bukan kebutuhan pokok. Saya kira seperti itu. Jadi kan ada beberapa pemahaman yang mungkin agak keliru juga. Biasanya kan ada yang mengatakan netonya yang baru dizakati, ada yang mengatakan brutonya yang harus dizakati. Berarti afdolnya adalah brutonya yang dizakati dulu. Iya, Nah, betul. dan makanya sering sekali di masyarakat itu mengatakan saya ini goreng kan begitu. Nah, Wong goreng kok tuh lagi goreng mobilnya kok loro Mbak. Goreng mobilnya 2, rumahnya 3. Ini goreng apa ini? Wong pengertian goreng itu orang yang memang berhutang untuk mencukupi kebutuhan pokoknya Mbak. Karena memang sangat miskinnya. Kalau Nah, fakir ini- itu, iya, kalau fakir itu orang yang kebutuhannya 10, dia hanya bisa memenuhi 4. Gitu Mbak, 4 atau 5 separuhnya. Ini masih kebutuhan pokok. Kalau miskin itu kebutuhannya 10, dia mencukupi 7 atau 8. Jadi kurang begitu. Lah ini goreng sudah wes lebih dari fakir miskin. Wong dia untuk makan saja sampai berhutang. Ini kan lebih Iya. nemen gitu kan dia kan. Maka itu saya kira pendapat yang salah. Kalau kebutuhannya utangnya bukan untuk kebutuhan pokok, saya kira bukan goreng dia. Ya, ya. Gitu. Ya, makanya kan di masyarakat kan keliru mengatakan saya ini goreng, nah, ternyata Iya. dia di belakang itu banyak sekali yang dimilikinya. Berarti Ya. ini bukan termasuk Mudah. goreng kan? Mudah-mudahan tidak diazab oleh Allah. Ya ini guyon saja Mbak, guyon saja ini ya kan. Jadi jangan Berarti sampai mas- kita menjadi orang yang berusaha untuk lari dari kewajiban kita Mbak. Ya, itu Dia yang paling- agak diplesetkan sedikit hukumnya. Iya betul. Jangan sampai. Nah, ini Pak Supri lagi. Kalau ini tadi kan berkaitan dengan zakat profesi yang kita tidak memelihara Iya. sesuatu. Kalau saya zakat pertanian tadi kan disampaikan Pak Supri bahwa memang ada panen, ada yang mungkin diairi sendiri ataupun diairi Iya. apa namanya oleh irigasi kan, air hujan ataupun irigasi begitu. Nah, Iya. ini yang berkaitan dengan zakat binatang ternak, Pak. Kalau misalnya Iya. kan di Indonesia ini rata-rata kan banyak sekali peternak ayam, peternak Iya. sapi, peternak kambing. Iya. Kalau unta di Indonesia nggak ada. Saya pikirnya di Iya. Indonesia karena memang bukan iklimnya untuk unta. Nah, Iya. juga peternak kuda dan yang lainnya. Nah, ini untuk zakatnya bagaimana Pak? Yang misalnya Iya. ada peternakan yang memang tidak tersebutkan ini tadi. Oke, jangan salah memahami zakat peternakan. Zakat peternakan yang dikenakan zakat itu adalah yang digembalakan, Mbak. Kalau di Jawa, saya kira sudah tidak ada ini, Mbak. Zakat peternakan ini. Ya, Ada atau sekarang digembalakan dalam jumlah 140 ekor. Saya kira sudah tidak ada ini, Mbak.
Kalau yang di kandang itu bukan zakat ternak itu. Mereka budidaya kan Mbak itu Mbak. Mereka tujuannya apa? Diperdagangkan kan begitu maksud saya. Tujuannya untuk diperdagangkan. Tapi kalau zakat peternakan seperti tuntutan fikih digembalakan, saya kira kalau di Jawa sudah ada ini Mbak. Kecuali nanti di NTT Sumbawa yang masih ada padang luas begitu Mbak. Jadi mereka mencari makan sendiri. Ini yang harus kita pahami. Tapi kalau di belakang rumah ada 100 ekor, kemudian tidak digembalakan, maka itu budidaya. Maka nanti akan kena zakat apa? Bukan berarti nggak ada zakatnya, ada berarti zakat perdagangan dia kenanya. Zakat perdagangan kalau dia jual, kalau dibesarkan, dijual. Nah penjualannya ini yang harus dihitung. Berapa modal saya, ya kan? Berapa kemudian keuntungan saya, berapa hutang saya. Nah, kalau ada nanti senilai 85 gram emas ya berarti kena wajib zakat dia. Dan sama zakat perdagangan emas profesi itu sama. 85 gram emas, nisabnya. Iya, Pak. Berarti memang ini Pak harus ada pelurusan sedikit terkait dengan zakat peternakan ini tadi, bahwa zakat peternakan betul. Jangan sampai salah memahami Mbak Nima ini. Ini yang digembalakan, Kalau yang di peternakan ayam, kemudian lele, itu kan budidaya. Sama, dia budidaya itu tujuannya untuk diperdagangkan. Berarti dia kena zakatnya zakat perdagangan. Nanti bisa cek di PMA 52 2015. Insya Allah nanti di sana ada. Iya. Ya, terima kasih Pak Supri, luar biasa sekali perbincangan kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa didengarkan oleh seluruh masyarakat berkaitan dengan pengertian zakat dan yang lainnya supaya kita semuanya bisa lebih hati-hati mana yang hukumnya harus kita laksanakan, mana yang memang itu afdal dilaksanakan dan sebagainya begitu. Jadi Pak Supri, sebelum akhiri bincang Faidah ini mungkin ada closing statement dari Pak Supri untuk terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Nima kepada seluruh umat Islam dimanapun, utamanya di Kabupaten Tulungagung. Ayo kita tunaikan zakat. Bahwa zakat ini adalah bukan semata-mata kita hubungan kepada Allah, berbicara hubungan kemanusiaan. Hubungan kemanusiaan. Kita akan bisa membantu saudara-saudara kita yang mereka notabene-nya adalah orang yang di bawah garis kemiskinan. Kenapa zakat itu dikatakan sebagai sesuatu yang berkah? Salah satunya adalah bahwa zakat itu nanti ketika kita berikan, itu adalah memberikan ketenangan kepada kita. Karena ketenangan itu bersumber dari apa? Dari mereka yang telah kita beri zakat, kemudian mendoakan kepada kita. Saya kira ketenangan hidup ini adalah sesuatu yang sulit dicari di akhir zaman ini. Maka dengan berzakat, insya Allah jiwa kita, hidup kita akan lebih tentram. Karena apa? Ada doa dari para orang-orang miskin yang kita beri zakat. Saya kira itu Mbak. Terima kasih. Terima kasih Pak Supri atas bergabungnya pada bincang Faidah pada kesempatan hari ini. Nanti insya Allah perbincangan kita ini akan dimasukkan di kanal YouTube Anfia Official begitu. Mudah-mudahan lebih banyak yang mendengar. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah bergabung di Bincang Faidah pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan manfaat apa yang kita bincang hari ini. Saya akhiri, kita akan jumpa lagi besok. Allahumma fi'lam kami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.